Peluang home industry di Kota Malang terus menggeliat. Hal ini sebagai bentuk penguatan perekonomian yang mulai bangkit. Vivan Craft merupakan usaha rumahan yang memproduksi kerajinan rajutan secara mandiri berbahan benang rajut. Memulai usahanya sejak tahun 2015 hingga sekarang, Elvi masih menekuni produk rajutan di rumahnya. Berawal dari ketertarikannya melihat kerajinan kria kain seni rajut, Elvi Hilda Yulianawati, seorang ibu rumah tangga yang beralamatkan di Perum Gria Sejahtera LPK 3, Jalan Jakatarup, Blok I6, RT 26, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Dari hobi yang gemar melihat itulah, ia berinisiatif untuk mempelajarinya lebih lanjut dengan mengikuti kursus yang hanya mempelajari teori dasarnya. Berkat keuletan dan etos kerja yang sangat baik, ia berhasil mewujudkan dan menjadikan profesi usaha mandiri di rumahnya dengan memajang semua hasil karya rajut yang diberi nama Vivan Craft produk rajutan sejak tahun 2015 lalu hingga sekarang. Ibu rumah tangga satu ini memiliki kreativitas yang tinggi dan mengapresiasikan dari apa yang sering dia lihat saat mengunjungi sentra kerajinan di Malioboro, Jogja. Dari situlah ia mempunyai keinginan yang kuat untuk memiliki usaha mandiri di bidang seni rajut. Dari kecintaannya terhadap hal-hal yang berbau seni ini, ia memulai belajar dengan mengikuti kursus rajut yang hanya ikut pada teknik dasar dan dikembangkan sendiri. Adapun bahan yang digunakan olehnya tak beda dengan seni rajut umumnya. Ia memakai bahan pabrikan benang polyester dan nilon serta didukung alat rajut haken, gunting, dan korek api. Dari bahan alat yang sederhana ini, benang yang berwarna-warni di tangan seorang ibu yang kreatif ini bisa menjadi suatu barang bernilai jual dan memiliki gaya tersendiri seperti bantal, tempat tisu, tas, vas bunga, sepatu dan sandal anak, dan masih banyak lagi lainnya. Itu semua berkat kepiawaiannya dalam mengolah teknik rajut yang mampu menghasilkan barang berfungsi dan memiliki nilai jual serta mampu menjadi usaha mandiri. Sentuhan lembut tangan yang menari-nari dengan benang penuh warna ini, serta sentuhan jiwa seni yang unik, mampu memberikan motif dan ciri khas tersendiri yang sangat unik. Berhasil menarik daya beli dan minat konsumen di beberapa daerah Malang Raya juga luar kota. Mulai dari produk yang kecil seperti gantungan kunci, boneka, tempat tisu, masker, hingga produk besar lainnya. Untuk harga, ia bandrol tergantung dari besar kecilnya serta tingkat kesulitan dalam pengerjaannya. Sementara untuk pemasaran, ia menggunakan media sosial yang ia miliki selain membuka lapak di e-commerce yang ada. Sementara dalam pengerjaan produksi, ia hanya mengerjakan sendiri tanpa asisten atau pegawai. Harga jual terjangkau mulai 5.000 sampai 375.000, 400.000 seperti itu. Tergantung produk yang mau di order apa aja. Tapi harga dari sini mulai itu tadi 5.000 sampai sekitar 500.000. Galeri rajut sendiri kemudian menampung hasil-hasil dari teman-teman perajut-perajut yang lain sehingga bisa mengembangkan hasil rajutan, bisa berjaya lah di sekitar Malang ini. Pemasaran bisa lebih luas sehingga bisa dinikmati dengan masyarakat umum dengan harga yang terjangkau. Media sosial sama mengikuti pasar-pasar, pameran-pameran ditawarkan dari mulut ke mulut juga saya pakai untuk contoh kemana-mana seperti itu. Pemenuhan pemesanan saya kerjakan satu persatu sesuai dengan daftar antrian gitu aja. Main di model aja, maksudnya inovasi model itu harus selalu kita tunjukkan. Jadi biar masyarakat atau konsumen itu tidak bosan dengan apa yang kita tawarkan. Kalau model-model itu aja kan ini bisa sendiri, harus ada disebut tadi model. Tapi pula dari pengrajin lain kota. Tapi
Di situ ada orang yang minta warna lain. Nah, saya berpikiran kalau misalkan saya bisa bikin sendiri, kenapa kok harus nunggu pula lagi. Akhirnya cari informasi, kursus, dan kemudian lihat dari YouTube, belajar sendiri dari YouTube. Setelah itu berkembang bisa bikin ini. Jadi awal mulanya seperti itu. Satu bulannya saya hanya mampu mungkin sekitar 4-5, tergantung tingkat besar kecilnya ukuran tas. Kalau untuk taplak itu mungkin satu bulannya itu masih bisa sekitar 6-7 taplak saya masih bisa. Jadi tergantung barang apa yang mau saya buat. Konsumen sendiri kan kebanyakan saya online. Itu mulai dari Malang kota sendiri, Surabaya, Kediri, Mojokerto, sampai yang saya pernah jauh itu di Papua sama di negara Turki. Cuma di negara Turki itu saya mengirimnya lewat saudaranya yang di sini. Kendalanya karena kan saya aktivitasnya juga sebagai ibu rumah tangga, jadi banyak kadang-kadang masih mengerjakan pekerjaan rumah tangga, kadang-kadang ada kesibukan apa gitu, jadi akhirnya molor. Apabila usaha ini semakin besar, saya inginnya bisa merekrut para perajut-perajut ataupun orang yang belum bisa merajut, sehingga saya ajari bisa untuk membantu saya ataupun mereka berusaha sendiri membuat rajutan berproduksi sebagai ibu rumah tangga yang produktif. Mengingat kendala yang dihadapi saat ini yang berpengaruh pada ketepatan waktu dalam memenuhi pesanan konsumen dikarenakan keterbatasan tempat yang dimiliki saat ini, ke depan ia berharap mampu mengembangkan dengan memiliki tempat produksi sekaligus showroom atau galeri sendiri yang lebih memadai, dengan tujuan agar nantinya bisa membuka lapangan pekerjaan warga sekitar dan sekaligus bisa meningkatkan jumlah produksi yang akan tetap menjaga kualitas dan kuantitas dengan nilai artistik. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Dion Arista melaporkan.